setelah kita mendapatkan break yang cukup lama, langsung disambut dengan map yang begitu dingin. Langsung menuju ke Vikendi. Ya, kita melihat kali ini pesawat dari PMPL Airlines sedang menuju ke arah... PMPL Airlines ya? Kita dulu nih arah mana? Kepikiran sampai situ ya. Dengan ketinggian 35.000 meter, kita melihat sekarang penumpang berjumlah 64 orang akan terjun dari airport menuju ke arah Milnar. Semoga perjalanan kalian menyenangkan dan selamat. Terima kasih sudah menggunakan PMPL Airlines. This is your captain speaking. Terus lanjutannya apa lagi tuh gue gak tahu lah. Welcome to PMPL Airlines. Oke, terus habis itu ini ada peragaan. Tipe pesawat. Oh iya, tipe pesawatnya dulu. Jenis pesawatnya apa, habis itu baru tuh menjelaskan keselamatan yang ada di pesawatnya juga. Betul, tapi ternyata nggak didengerin, lompat semua dari pesawat. Amat. Karena semuanya udah pada pegang parasut, jadi mau pesawatnya jatuh kayak apa kayak, pokoknya mereka udah siap untuk lompat dan circle sudah mulai muncul. Tidak ada daerah perairan yang masuk di dalam circle pertama. Cuma kecuali sedikit. perairan Castle ya, tapi ini juga bisa dibilang penting nggak penting sih perairannya, karena baik lagi di daerah Vikendi jarang banget kita menggunakan kapal. Kalau penyeberang tuh kalau nggak ada jembatan lewat es batu. Ya tapi ini ngebuat feeling gua agak sedikit gimana gitu. Nggak feeling good ya? Iya, ini nggak feeling good banget. Kalau ngelihat circle kayak gini, berkali-kali kita lihat circle yang kayak gini, gameplaynya bakal pasif banget. Iya betul banget, tapi kalau kita lihat sekarang nih penumpukan di daerah bagian Utara. Utara dan juga kanan nih, Castle. Karena banyak banget tim yang nggak nyampe ke arah Cement Factory dan juga sekitarnya. Itu bakal jadi penumpukan di awal-awal fight, awal permainan mungkin bakal fight. Ya, dan kita balik lagi ngomongin poin yang masih tipis di antara 2, 3, 4, 5, 6. Ini bakal menjadi perebutan tentunya siapapun tim yang terseok di... Lu gak usah ketawa, gue jadi bingung mau ngomong apa. Tim yang terseok di round kali ini mereka harus lebih kerja keras lagi untuk 2 round terakhir. Betul, dan BTR gue rasa kali ini kalau dia dapat WWCD dengan jumlah kill double digit ya, itu bisa bilang mengunci. Atau bisa bilang ya pukul, bisa bilang ya pukul rata udah. Yeah. Dia langsung pasti dapat lolos, tinggal mastiin di 2 game terakhir dia mainnya rapi. Betul, ini bisa dibilang juga BTR untuk misal nih di VKD kali ini mereka masuk di top 3. Top 3 dengan kill biasanya kan di atas 8 kan BTR. Yeah. Mereka harusnya udah cukup aman untuk berada di posisi puncak. Nah itu dia bakal langsung sangat nyaman ya. Betul. Tapi kalau dia sekarang WWCD let's say dengan kill 15 ya. Itu bisa dibilang fix gak sih juara? Kalau di 2 round berikutnya Tusun dan misal Morph 2 kali. Morph atau TP yang 2 kali chicken. Dengan jumlah kill banyak. Betul. Mungkin bercerita. Tapi gue rasa dengan BTR punya momentum sebesar ini, harusnya nggak ada Tusun-Tusun lagi sih. Harusnya. Minimal 8 lah kalau BTR ya kita lihat ya. Karena sekarang yang dikejar bukan hanya untuk mewakili Indonesianya doang. Pasti yang dikejar di posisi puncak, di posisi pertama menjadi juara tuh benefitnya, tidak bisa didapatkan oleh yang di posisi 2 dan 3. Karena langsung mengamankan 1 slot di World League East-nya. Ya, tapi gue penasaran nih Pas, dengan kita melihat tim-timnya WWCD setelah itu Sun, apakah kali ini Curse masih berjalan atau enggak? Kita lihat juga sih Curse berjalan atau enggak. Tadi RRQ ya? RRQ habis mendapatkan chicken dinner dan tadi gue prediksi RRQ lagi. Kalau misalkan Jinx-nya masih berlaku berarti prediksi gue akan gagal. Iya, dan kita bakal lihat statistik dari seorang Flippy kali ini dari tim NFT dengan 17 kill rank 10, 3.449 damage rank 16 dan juga 3 headshot di rank 17. Permainan yang cukup stabil dari pemain rookie ya di NFT kali ini. Betul, ini pendatang baru juga untuk di turnamen tingkat nasional dan sudah cukup gemilang permainannya. Sering kali masuk di top statistik, top 4 statistik dan juga sering beberapa kali mendapatkan MVP. Iya betul banget, tapi terutama untuk Flippy ya, gue rasa dia menjadi salah satu pemain paling konsisten di sisi NFT. Dimana kita memiliki Liquid yang emang galak banget, tapi Flippy itu kayak pemain pengimbang gak sih? Sebenarnya dia kayak ngimbangin temponya, dan dia membuat tim NFT cukup galak, karena dia nge-supportnya rapi banget. Ya kalau kita ngomongin role yang ditempatin sama Flippy adalah support untuk tim NFT, dan dia tuh selalu berada di bagian belakang. 3 player lainnya terserah mau nyebar ke arah mana, yang jelas dia bakal nge-backup dari belakang, dan backupnya dia tuh rapi banget. Bahkan beberapa kali juga kita mengingat di regular season, Flippy sempat mendapatkan clutch yang ciamik banget. Betul. Di setiap round yang dilewatin. Dan sering masuk most kill juga dia. Betul. Meskipun dia di support, itu nggak berarti killnya dikit. Kalau ngomongin support yang agresif tuh, kalau kita nginget Mega pada zamannya waktu itu. Iya, dimana mereka punya Pons, itu galak banget di belakang. Pakai DMR, pakai SKS, pakai SLR, itu galak banget. SLR sih paling ngeri ya. Makanya waktu itu gue bilang, kalau lu mau ngejatuhin Mega, ambil Fiatnya atau Ponsnya, itu yang 2 bakal pincang sisanya. Paling kunci, depan atau belakang. Iya, lu ambil depannya atau lu ambil belakangnya, itu yang bakal ngebuat semuanya berubah, kondisinya bakal sedikit timpang pastinya.
Dan Lovre kali ini yang sudah melakukan looting juga, mereka bakal keluar dari area mana nih? Lovre itu dari Winery. Winery Yap, mereka. Winery. Kan mereka bermain di Kantra, tapi karena Kantra juga nggak masuk ke arah zona, mereka kira melipir dan untungnya nggak bertemu dengan tim-tim yang turun dari sana. Oh enggak, kali ini mereka justru turun langsung di Winery. Si Mereka, Lovre-nya iya, kan? nggak main di Kantra kali ini. Berarti Betul. mereka emang mungkin pindah posisi mengantisipasi jembatan yang suka dibegal oleh BTR. Atau mungkin karena memang mereka nggak sampai untuk nerbangin parasutnya dan mengarahkannya menuju ke arah santranya. Mungkin juga, karena kan dari pesawatnya emang motornya Pelit dikit banget di sebelah banget. kiri. Betul, jadi mereka lebih milih kayak daripada kita buang waktu ke Kantra, lalu kita nggak tahu zona kemana, mending kita ambil pasti-pasti dulu di Winery. Toh mirip-mirip, cuma di sisi bawah cuma pindah kiri ke kanan doang. Ya kalau kita ngomongin Sunhawk mungkin bakal sampai walaupun garis pesawatnya pelit banget. Tapi karena ini Vikendi sedikit lebih besar dibandingkan Sunhawk jadi tidak tercapai. Kita menuju ke arah Victim dan juga Onyx di mana jarak mereka juga sudah mulai berdekatan. Kayaknya udah mulai menuju ke bagian Mofatra dan ke arah Dynopar. Iya, dan beberapa tapping sudah mulai terdengar dari Victim dan juga Onyx. Kali ini Onyx gak mau sampai tusun. Ini salah satu game kunci mereka dan salah satu Terminator mereka sudah ke take down. 2 player mereka ter-take down justru kali ini. Ini adalah situasi yang tidak diinginkan oleh tim Onyx Esports kali ini. Smoke setup dilempar juga sama KP untuk berusaha membangkitkan seorang Nick yang cukup jauh ke knock-nya kali ini. Tapi Fajar lihat, Fajar datang dari arah yang cukup jauh. Bahkan tadi Fajar lagi ngebuka jalan rotasi untuk Onyx. Kali ini sudah berhasil di-revive sementara Victim. Bukan untuk Onyx tapi untuk Victimnya bakal dilempar molotov menuju ke arah lantai 2-nya. Kali ini bakal sedikit ada push dari Victim. 2 setup daerah yang berbeda, pintu bakal dihancurkan. Membuka view dari bagian luar supaya bisa lebih dalam ke arah rumahnya. Sementara Alvirlo menjaga di bagian jendela. Banyu berhasil mendapatkan Nick, langsung dipulangkan ke arah lobby. Alvirlo juga berhasil diamankan. Matthew melihat ke arah Fajar tapi angle shootnya tertutup. Ini bakal ada push dari arah bawah. 2 orang berhasil diamankan. Last man standing di dalam ruangan. Hanya seorang diri aja. Spray menuju ke bagian luar. Bakal di-push sedang reload dan sepertinya KP harus dipulangkan. Onyx menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Ini menutup kesempatan Onyx untuk bertengger di top 3. Yes, dan sekarang Onyx hanya bisa menonton, menyaksikan tim-tim lain mengumpulkan jumlah-jumlah poin mereka memasuki 3 ronde terakhir kali ini. Ini ronde ketiga sebelum terakhir kita menutup PMPL Season 1 kali ini ya. Dan what a way to end the game. Berbeda Onyx setelah mereka Cinderella run di game sebelumnya mereka oke ya. Mereka mati di posisi kelima dengan jumlah 6 kill itu lumayan nahan. Dan mereka dari 12 lompat ke 5. Dan sekarang mereka mengalami tusun tanpa mendapatkan 1 poin pun game kali ini. Yes, ini bener-bener gambling banget buat Onyx. Mereka harus try hard untuk di 2 round terakhir nanti di Erangel dan juga di Miramar. Jangan sampai mereka salah langkah lagi. Sementara Dranix, Crescent tadi yang sedang rotasi sepertinya terpotong sama Boom. Boom sudah mendapatkan 1 pemain dari Dranix. Iya, kita bakal lihat dari tim Dranix ya. Kali ini Lyzerk tidak bermain. Dan kita melihat Dranix yang menurut gue ya, mereka Bots yang main ya? Iya, bots yang main. Dan underperform gak sih menurut lu mereka di grand final kali ini? Ya, gue harus bilang ya, dan sorry to say juga, ini bener-bener underperform banget dari Dranix. Kalau kita mengingat beberapa gameplay mereka yang bagus di babak regular season. Bahkan kita ngelihat juga di turnamen-turnamen lain, permainan Dranix sempat bagus. Tapi kali ini di babak final mereka bener-bener underperform banget. Mungkin pressure juga mengingat ini bisa dibilang ya cukup lama sih mereka di grand final sering kepleset ya. Dan Betul. ini menjadi salah satu pukulan keras juga untuk mereka. Mengingat mereka di regular season jago banget. Bener-bener serem banget permainan mereka. Apalagi dia mendekati akhir season ya. Mereka rapi banget permainan. Cuma kali ini mereka masih belum step up dan tinggal 3 game. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi mereka step up. Ya apalagi ini adalah turnamen yang bergengsi banget. Kalau kita biasanya ngelihat di awal-awal tahun, misalkan kita habis memasuki tahun baru juga, biasanya yang ditunggu-tunggu itu adalah PINC. Tapi kali ini benar-benar langsung disambut turnamen yang tingkatannya sudah sangat meluas ke babak internasionalnya. Iya. Tapi Morp sudah mulai tembak itu crispy car yang dispray sama Potato, tapi dari arah kanan itu malah membuka posisinya juga. Ada Geekfam yang cukup dekat dengan, itu Morp tadi. Jaxi ketangkap sama Bubu kali ini dan ini bukan awalnya bagus nanti Morphe. Mereka sedang bertengger di posisi ketiga besar. Kalau mereka sampai kepleset, ini bahaya banget. Dan Jaxi pun dicuri sama tim Aerowolf kali ini. Betul, ini benar-benar kepres banget sih pergerakan dari Morp. Mereka kepotong rotasinya sama tim Aerowolf dan langsung terpick juga oleh Geekfam. Karena posisinya Geekfam tadi nggak nembak ke arah mobil-mobil yang digunain sama Morp, yang nembakin Aerowolf. Tapi Geekfam juga join to the party juga, join to the fight dan ngebuat Morp harus kehilangan 1 pemain mereka. Betul, dan kalau gue lihat posisi dari tim Dranix ya, mereka masih di daerah Tofar kah kali ini ya? Tofar harusnya. Dan ini masih cukup jauh dari center zone-nya kali ini ya. Dan dari tim Geek juga, mereka sayang banget nge-knock tapi nggak nge-kill. Diambil kill-nya oleh tim Aero. Betul, still kill berarti ya.
Ada steal kill-nya juga dan sekarang Blue Zone pertama juga sudah mulai bergerak. Gila gue kapok mau nge-cash tapi makan dulu. Gue jadi agak sedikit lola buat mikir. Alter Ego bakal langsung nge-push compound dari tim Victim. Mereka bakal setup, Badru bakal rotasi dulu sedikit memberikan distraction-nya, 3 orang di arah yang sama. Mobil sudah mulai terparkir kali ini, Badru bakal menghadapi satu pemain dari Victim. Dia masih bersembunyi di balik batu, terlebih dahulu Fajar masih melakukan proning jacket, langsung aware ke arah sisi sebelah kanan. Karena ada Badru yang bakal masuk, granat bakal dilempar langsung dan kali ini Badru berhasil masuk ke dalam rumahnya, menghindari daerah broken wall yang sudah dimulai dipantau oleh tim Victim. Alter Ego, mereka dalam bahaya juga, di Hero sudah lumayan low, kena beberapa tembakan dari jarak jauh juga, dan dari Aura mengganggu pergerakan tim Alter Ego, di mana kali ini Heroes harus tersungkur ke arah tanah. Hands akan datang to the rescue, berusaha nge-revive temennya, tapi kita bakal lihat kali ini dari seorang Badru menahan pergerakan tim Victim dan gak bertahan lama. Microboy pun di kill feed mulai tersungkur ke arah tanah dan BTR akan terjegal oleh tim BFD, dan Victim game kali ini mengamuk banget dengan 5 kill di awal permainan. Betul, mereka gahar banget bermainnya kali ini, tapi Victim masih belum selesai melakukan fight dengan tim Alter Ego. Kali ini sendirian aja sudah mulai dipredik ada Free Fire yang dilakukan oleh Fajar. Buka pintu bakal ketemu surprise di sini. Smith berhasil mendapatkan satu, tapi backup fire yang sungguh cepat, sementara Hands lebih memilih untuk melarikan diri dan menyelamatkan Alter Ego dari zona yang tidak nyaman. Betul, tapi Hands berapa lama dia akan bertahan karena dia sudah mendekati juga compound dari RQ, tapi mengambil satu low ground yang sangat-sangat aman. Victim kali ini benar-benar menggila banget. Dapetin kill yang cukup banyak di awal permainan, 7 kill. Ini baru mulai gamenya, Pas. Ini baru mulai dan mereka sudah mendapatkan 7 kill. Ini goks banget. Dan Gila. BTR pun sudah kehilangan Microboy di awal permainan. Sudah mulai kehilangan satu persatu, bahkan rotasinya BTR juga tadi ke gap sama tim lain. Sudah mulai pincang satu anggota mereka. Ini bisa dibilang Microboy yang bisa dijadikan support untuk di bagian belakang. Betul, ini juga statistik dari seorang Ryzen kali ini dengan 28 kill, rank 2, 6.300 damage, rank 1. Dan 3 headshot dia, rank Gila, 17. killnya di posisi 2, tapi damage total yang dikeluarkan sepanjang final ini berada di posisi pertama. Kebalik dengan Zuxi waktu ini ya, Regular season. Kill rank 2, damage rank 1. Dia Kata Zuxi gantian kita kali ini, Bi. sedikit melakukan penukaran untuk posisinya, tapi boom, sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Aura juga tadi sempat mengganggu pertarungan Victim dan juga tim Alter Ego. Udah Iya. saling tahu nih posisinya di arah mana. Dan kita bakal lihat kan di beberapa tim sudah mulai masuk ke dalam circle, di mana Morph kehilangan Jaxi di awal permainan, bukan awal yang bagus, dan TP mulai terpantau kali ini dan kehilangan pemain bintang mereka. Bobs sudah tersungkur ke arah tanah dan akankah diselamatkan atau mereka akan rotasi kali ini? What is happening dengan tim TP? Iya, kalau sampai TP di sini tusun, ini bakal menjadi mimpi buruk karena akan ada banyak tim yang menyali poin mereka. Oh, di luar compoundnya, boom lagi mereka berhenti. Bukan permainan yang baik dari tim TP kali ini. Bobs yang masih tersungkur kental berusaha untuk menyelamatkan, tapi bom mulai dibakar. dilontarkan ke arah seorang Boboho. Dan Jaden pun lagi rotasi melewati compound dari boom. Akan men-take over compound dari boom sembari mereka perang dengan tim TP. Betul, udah saling lihat kali ini. Godin bakal menjaga di bagian luarnya karena Jaden mulai datang ke pertahanan dari tim Boom. Dan dia membakar dirinya sendiri. What happened? Bakal langsung di-spray dari arah belakang. Masuk ke dalam rumah, ini waktu yang tepat untuk melakukan push. Kakinya bakal kelihatan, shoulder pick yang baik dan berhasil mendapatkan satu. Tapi Jaden juga berhasil diamankan. Rosesi bakal membackup sedikit terlambat. Ada yang datang dari arah broken wall. Ini bener-bener chaos banget. Aura dalam tekanan ketika mereka ingin melakukan commit dengan tim The Pillars. Malah kali ini pemain mereka tumbang satu persatu. Spapel berhasil mendapatkan pemain berikutnya dari tim Aura. Aura benar-benar pincang untuk kondisi push yang tidak terlalu siap. Hanya menyisakan Ken di tengah pertarungan The Pillars dan juga Boom. Karena TP, ini saatnya gua kali ini mengambil compound. Thank you Aura membuka jalan. Sekarang gua yang bakal fight. Tapi seperti TP, nggak jadi. Gue udah hype kabur mereka. Oke, gila. Flow udah mancing hype-nya sementara The Pillars menarik mundur posisinya. Oke, ini bakal menjadi mimpi buruk buat Ken. Gue kira bakal fight, sumpah. Karena mereka udah mengirim Argenta jarak jauh, 2 orang udah maju. Kira mereka bakal take over compound dan meratakan semua. Tapi ternyata mereka bakal nge-flank kali ini. Bakal muter dikit dan Ken sepertinya akan terlihat. Spray down dengan AKM dari seorang Swavel. Melihat pergerakan dari seorang Ken. Kakinya kelihatan dan akan dipulangkan. Aura akan pulang di posisi ke-15 pada game kali ini. Gila, ini bakal membuat pergeseran lagi di posisi 4-5-6-nya pasti Flow. Blue Zone kedua sudah mulai menghimpit, circle ketiga akan segera terlihat. Ini benar-benar chaos banget sih. Aura melakukan push ke arah kompon yang tidak dicek dulu sama mereka ada orangnya atau enggak. Mereka cuma fokus supaya bisa nge-shutdown satu tim. The Pillars yang lagi rotasi tadi. Iya betul banget, yang kita lihat dari TP. Tadi yang kenok malah terselamatkan. Karena ada Aura nabrak ke arah compound. Dan sekarang komponnya Aura ditempatin sama The Pillars. Nah itu dia.
Diambil alih komponnya Aura sama The Pillar secara gratis. Betul, kita bakal lihat kali ini beberapa tim sudah mengambil tengah-tengah circle dari tim TP yang tadi di luar circle sekarang sudah aman juga kali ini. Dan kita bakal spray down dari seorang anggota Aero dapatkan Zuxi. Kalau Zuxi dipulangkan, BTR tinggal 2 pemain lagi kali ini. Betul, sementara BTR juga belum mengumpulkan poin kill yang banyak, tersisa Luxi dan juga Ryzen. Iya, tinggal Selalu 2 ketemu player ya, lagi. Aerowolf dan juga BTR dan juga Aerowolf. Hampir selalu nggak sih? Hampir selalu, tapi tidak selalu. Hampir selalu tapi tidak always. Oke, makasih sama-sama. Ya kan? Dan membuat semua caster sedang break kali ini melihat ke arah atas, bro ya. Terima kasih. Kata mereka, astaga, jokesnya Ini apa yang diomongin? pergaulannya Pasta Movie terlalu jauh. Dan mobil meledak di tengah jalan, mayatnya bakal diloot sama tim Aerowolf. Ini benar-benar serigala saljunya udah mulai memangsa robot-robot yang lewat di depan dia. Iya, kita bakal lihat dari tim BTR dengan kondisi 2 pemain doang tersisa. Bukan berarti mereka out, kita lihat BTR berapa kali dengan kondisi 2 pemain pun mereka bisa masuk ke top 6, top 3, dan bahkan chicken. Jadi Kayaknya kalau lo ngomong 2 terlalu hebat. Satu orang aja ya. itu bisa sampai top 3. Kata siapa? Luxi aja pernah Iya. chicken sendirian. Jadi Makanya satu orang aja udah cukup sebenarnya. kalau untuk BTR ya, karena menurut gue pribadi mereka punya skill yang tinggi banget. Individual skillnya ya. Tinggi banget. Sampai mereka mati berempat, mereka tuh belum out. Satu orang pun sisa itu belum out namanya. Iya, pokoknya harus bener-bener mendapatkan empat-empatnya, jangan sampai nyisain satu. Oh, palanya udah mulai kelihatan ada sedikit sneaky Mas pick yang Gaga. dilakuin sama Liquid. Tapi Mas Gaganya ke pick off terlebih dahulu. Liquid harus healing juga, sementara BTR kayaknya mereka bakal menahan stepnya sedikit sampai mungkin sampai circle keempatnya keluar. Iya betul banget, tapi dari tim BFD juga mereka kali ini akan menahan compound di daerah Tofar, di mana mereka emang turun di awal-awal, dan kita bakal lihat dari Lover sedikit tapping ke arah NFT, di mana Ozora akan naik ke atas area Abby kali ini. Kemana? Dia udah naik ke atas, terus turun lagi, oke. Mau rotasi kah kali ini? Ya kayaknya mau rotasi sih, karena mereka butuh bergerak sedikit untuk masuk ke dalam circle, tapi NFT bakal dipush sama Victim, 3 pemain Victim di atas bukit. NFT benar-benar terkontrol, ini yang bisa jadi pengganggu sebenarnya Lovre. Iya betul banget, kalau dia sampai ngeganggu, sebenarnya enggak, justru NFT lagi fight sama Lover, yang ganggu adalah Victim kali ini. Berarti sekarang NFT ke sandwich sama 2 tim yang sudah mendapatkan high ground terlebih dahulu. Iya betul banget, tapi Victim dengan kondisi mereka lagi galak banget, gue rasa mereka bakal pede banget sih, perang. Mereka knock 1, mungkin bisa nge-rush. Mungkin tapi ya. Ini bener-bener galak banget seperti yang udah kita bahas di early game tadi. Victim bener-bener bermain ofensif banget, 7 kill bahkan di circle pertama. Iya betul banget, dan itulah kemampuan dari tim Victim ketika mereka on fire. Emang galak banget timnya. Dan kita bakal lihat dari Banyu sedang melakukan scouting juga. Chisun kali ini harus tertangkap oleh Flippy dan akan terheadshot, tersungkur ke arah tanah. Zona pun akan menutup, kita bakal menyaksikan bentar lagi zona akan kelempar ke arah mana. Karena zona keempat itu menentukan banget gameplay dari semua tim. Castle masih masuk gak tadi? Masih Castle dikit. dikit, tapi di ujung kanan. Kemungkinan kecil akan masuk, kemungkinan besar akan ke arah Villa. Kalau nggak ke Oke. arah Villa, ke arah Dino Park. Dan Morp yang menyisakan 3 pemain mereka sudah mulai memperhatikan pergerakan dari Dranix juga. Belum ada open fire dari tim Morp, mereka hanya wow, ini Castle berani masuk. banget. Enggak, ini berani banget maksud gua. Morp tinggal bertiga, tapi setupnya bener-bener jauh. 2 Iya. player stick, 1 player berada di sisi yang Karena lain. di bagian Tofar, kalau di luar Tofar itu dilindungi oleh beberapa perbukitan ya, di mana dari Tofar sendiri itu mereka akhirnya membagi 3 angle. Nah, itu naik ke high ground semua, dan Zabro pun mengambil rumah, jadi dia cukup aman. Tapi kalau Morph sampai ketahuan knock, itu bakal di rush. Mengingat tadi udah ketahuan ya berapa orang yang di knock di awal-awal. Tapi kalau kita lihat circle pas, kita tadi ngomong apa, Castle kemungkinan kecil sih Iya, masuk ya. tapi ini masuk. Ternyata. Ini kalau ya, kita berandai-andai. Kalau next circle yang menuju ke arah castle itu bakal chaos banget di ada jembatan. 2 jembatan bakal dijadiin sengketa banget untuk semua tim bahkan yang ingin mencoba nyeberang menuju ke arah castle-nya. Sementara Boom Spavel berada di arah pinggir dari komponnya Morp. Rensky berhasil mendapatkan 1 kah. Ternyata ke pick off-nya sama Dranix. Karena Dranix mendapatkan daerah perbukitan yang lebih tinggi dibandingkan Morp. Kita bakal lihat kali ini dari tim Dranix setelah dia pick off Kryzen di awal-awal. Mereka yang pick off Boom kali ini dibalas dendam kali ini, dan kita dapatkan 1 kill di awal-awal. Fokker lumayan berbahaya di daerah pegunungan Tofar bertemu dengan tim Morph. Masuk ke dalam, dan dia akan masuk ke dalam jalur rahasia menuju kota Tofar. Oke, dan Ramones akan mobil coba bakal follow. digerakin dulu. Dia butuh banget mobil sih. Kalau misalkan circle-nya ngebanting lagi, seenggaknya Boom masih punya vehicle yang bisa digunakan untuk mereka rotasi. Iya, kita bakal lihat kali ini permainan dari tim Dranix ya. Apakah mereka bisa step up di game kali ini? Karena sekarang kalau mereka telat tinggal 2 game lagi, susah banget. Kalau mereka Tapi chicken ya, 3 kali, bisa. Tapi nih Flo, kalau misalkan Dranix yang step up, ini bener-bener memporak-porandakan poin-poin yang dibutuhkan sama tim-tim yang sekarang berada di posisi 4, 5, 6, 7, 8. Itu dia, balik lagi. Karena kalau misalnya kayak Victim dan juga Dranix dan Chicken, itu akan merusak kembali papan tengah. Betul. Dan
semakin membuat BTR nyaman di posisi pertama pastinya. Betul, apalagi kalau Morph Chicken, nyaman juga. Ya, itu udah pasti bakal sangat nyaman. Tapi ternyata The Pillars berhasil Oh, mendapatkan satu pemain. Bahkan Palagi P Tiga. terjatuh begitu aja. 3 pemain dari tim Tinggal Mas NFT. Gaga. Mas Gaga yang tersisa dari NFT kali ini benar-benar hancur. Pertahanan dari NFT ketika mereka sedang melakukan rotasi. Bobo sudah mendapatkan angle-nya. Tapi di sebelah kiri Mas Gaga melakukan open fire. Ada Dranix yang datang join to the fight. Tidak diundang, tiba-tiba nongol aja kill feed-nya. Betul, kita bakal lihat ada smoke setup juga dilempar oleh tim TP untuk berusaha ngebantu teman-teman dia. Tapi Mas Gaga cabut. akan meninggalkan teman-temannya kali ini. Tidak bisa selamatkan, tapi Mas Gaga dengan motor baik dia akan kabur. Tapi ternyata tidak akan ada peluru connect ke arah Mas Gaga. Dan seperti dia lagi berusaha untuk nge-revive kah? Karena ini zona kelima loh, udah perih banget. Ya udah perih banget, udah bukan zona yang harusnya ditahan kali ini. 2 pemain mungkin bakal bleeding out, sementara Bobo berhasil mendapatkan liquid ya. Bleeding out, Lovre juga kemakan sama zona. Ini udah mulai kepres banget, Victim bakal menahan pergerakan dari Lovre. Twizy berada di sebelah kanan, sementara Fajar harus aware. Karena masih ada 3 pemain Lovre yang belum terdeteksi oleh Victim. Iya, kita bakal lihat pergerakan dari tim-tim juga di daerah open field. Victim akan menambah pundi-pundi poin dia. Dimana kali ini mereka sudah punya at least 7 kill. Ini bakal jadi 8 setelah mereka men-knock out tadi Toms ya. Dan kita bakal lihat Victim game kali ini bakal ngamuk banget. Iya, ini bakal bener-bener komit untuk menahan pergerakan dari Lovre. Slayer berada di belakang saat ini, bleeding out. Sementara Ozora menahan stepnya, tidak ada kerisuhan yang dibuat oleh Ozora. Dia bakal set up smoke terlebih dahulu, sedikit membuang angle. Kalau misalkan Victim naik, dia bakal berbahaya buat Ozoranya. Dia cuma bisa ngepron doang di salju yang cukup dingin dan Chisu naik ke atas batu. Angle shoot yang sangat bebas. 2 pemain kenok, hanya Slayer yang tersisa. Iya, kita bakal dari Fajar juga bakal langsung meng-end pemain-pemain dari Dia tim. sempet nge-bandage dulu. Bandage dulu. Iya. Karena zona akan nutup, jadi dia butuh sedikit nyawa. Karena depan dia juga ada tim nomor 13 yaitu BFD yang menjaga ujung circle-nya. Ya, 1 orang langsung diamankan begitu aja tadi. Victim antara mereka pengen tetap komit ke arah Lovre atau mereka harus bergerak terlebih dahulu. Mengingat mereka sebenarnya cuma butuh bergerak sedikit doang. Twizy tidak akan bisa diselamatkan, dia hanya bisa berlari-lari sebelum Blue Zone memakan nyawanya dia. Chisun membuka view-nya, naik lagi ke atas batu, tapi dia nggak mendapatkan angle-nya ke arah Twizy. Betul, dan Victim akan menahan di balik batu. Mereka harus keluar dari area batu dan di depan mereka ada TP dan juga sebelah mereka ada BFD tadi kalau diperhatikan. Iya, yang jadi problem, kayaknya tadi Victim coba rotasi dengan menggunakan 1 crispy car doang, Flo. Iya, tadi dengan 1 crispy car tuh kalau meledak Morph tuh dapat center. massal tuh meledaknya. Dan Red kali Rocket ini- yang apes. Iya, Red Rocket harus keluar dan ini 2 kali loh mereka. Terakhir kita main weekend juga sama kayak gini. Mereka mengambil darah castle malah kebantingnya keluar dan untungnya kali ini mereka nggak full castle. Jadi nggak tertahan oleh Geek. Ya betul, dan Geek juga belum sampai ke arah perempatan untuk ngebegal rotasi dari Red Rocket. Sementara Hands masih berusaha untuk melakukan healing dari alter ego, mereka bergerak cukup jauh dan Dranix ucup lagi-lagi mendapatkan 1 pemain kental, langsung dipulangkan ke arah lobby, poin tambahan untuk Dranix. Victim yang sudah mulai bergerak, bahkan saat ini Victim berada di depan Bonafide. Kalau tadi Bonafide yang menahan rotasinya Victim, kali ini Victim yang bakal menahan rotasi dari Bonafide. Betul, dari Morph juga sangat enak di daerah Tofar kali ini, di mana kita bakal ada beberapa tim sudah mulai clash di ujung-ujung zona untuk memperebutkan area zona yang aman. Kita lihat nih zona ke-6 bakal kemana, ini bakal menentukan siapa aja yang bakal mati di awal. Kayaknya bakal ambil senternya lagi sih harusnya. Kalau kita ngelihat dari penyebaran siklus player-playernya, tengah lagi. Sedikit ke utara, tapi masih mengambil bagian tengah dari circle sebelumnya. Betul, kita bakal dari BTR akan sedikit kesulitan masuk ke arah zona, di mana AE sudah di belakang juga di posisi ke-14 pada game kali ini. 13 tim lagi bertahan dengan 38 individu yang masih alive, sementara waktu ini di daerah Tofar diisi oleh cukup banyak tim. Ya, 3 tim di arah sini, di arah perkotaannya, sementara bots sudah mulai melihat pergerakan dari tim RRQ beberapa kali spray tadi, dan ini sepertinya lootingannya bots nggak terlalu bagus deh. Dan spray down karena Repeko hampir menumbangkan dia, tapi TP juga mulai kesulitan kehilangan player mereka 1 persatu. Wow, poinnya Morph sama TP saat ini dalam kondisi yang sama-sama mendapatkan 154 dan Onyx mungkin bakal kebalap sama RRQ karena tadi Onyx tusun. Iya, betul banget, dan kita bakal lihat kali ini pergerakan dari tim-tim sekitar TP dan juga Morph dalam bahaya. Dari Victim juga mulai kehilangan player mereka 1 persatu, ini mulai masuk kondisi yang tidak kondusif untuk tim TP. Luxi melakukan 1 korban juga di awal permainan, kita bakal lihat apakah dari tim BTR bisa masuk ke area circle. BFD tadi dapetin Tofar, tapi mereka keluar, dan sekarang balik ke arah Tofar. Pasti mereka tidak terlalu senang dengan keputusan mereka di awal-awal. Betul. Selain itu Red Rocket juga bakal ketahan sama tim Aerowolf tadi. Angle rotasinya dalam 1 garis benar-benar ketahan. Harusnya bingung sih dia mau geraknya ke arah mana. Karena Morph juga udah punya angle. Hitman harusnya kelihatan tadi dengan scope-nya Zabrol. Tapi dia bakal ngebanting lagi menuju ke arah bukit yang lebih tinggi untuk memastikan gak ada tim yang turun dari arah sana. Iya, kita bakal lihat zona akan bergerak dalam waktu 5 detik lagi. Beberapa detik lagi. 3, 2, 1. Blue Zone akan bergerak. Semua tim akan dipaksa masuk lagi. Bahkan Banyu sudah dipulangkan ke arah lobby. Morph
mendapatkan poin yang mereka butuhkan untuk menjauhkan jarak poin mereka dengan The Pillars. Iya, kita bakal dari BFT juga dan BTR sudah berada di Oh. ujung zona kali ini. Hitman, kalau gue jadi Hitman, gue nggak bakal melakukan pergerakan sama sekali. Gue akan biarkan BTR rotasi sementara Ryzen masih maju mundur cantik. Sepertinya Ryzen lagi latihan moonwalk ya. Oh, kenok kali ini Luxinya oleh seorang Hitman dari sisi belakang. Hanya misalkan satu player lagi Ryzen untuk bertahan sementara waktu. Kita bakal lihat dari Hitman, akankah dia menemukan korban terakhir dari tim Bigetron. Tapi kalau Hitman terlalu lama dalam posisi ini, ada tim yang bisa ngelihat posisinya dia juga. Aero. Yes, ada Aerowolf yang punya angle ke arah bukitnya, ke arah batunya. Kalau misalkan dia terlalu terlena, ini bakal berbahaya banget. Tapi untungnya masih ada pemain Bonafide yang menjaga di bagian bawah. Jadi kalau misalkan Ryzen ingin ngeflank ke bagian belakang dan berusaha naik ke bagian batunya, itu bakal ketahuan sama player Bonafide yang lainnya. Iya betul, kita bakal ini tim-tim sudah mulai maju ke arah zona di mana beberapa player sudah mulai tumbang. Hitman juga sudah lumayan low dan dia seperti sudah mengambil ujung zona, tapi kita bakal lihat dari BFD cukup menyayur dan BTR tinggal menyisakan player lagi, Ryzen lagi. Tinggal Ryzen doang. BTR bener-bener kejegal banget. Di sini ada King Kong yang menarik Wah, kaki 10 robotnya. kill. Dan Victim mendapatkan 10 kill. Bener-bener ngamuk untuk di round Vikendi kali ini di hari terakhir. Potato harus melakukan proning dan Red Rocket sudah mulai maju. Red Face berada di bagian batu. Dia kalau sedikit melakukan link ke arah kanan, harusnya bisa dapetin angle shotnya ke arah Potato. Tapi Hazelnut bakal membackup kali ini dengan permainan FVP-nya sedikit flank sebelah kanan. Step terdengar ada lompatan dari arah batunya. Spray jarak dekat dan what happened man? Tiba-tiba hilang semua dan Red Rocket juga mulai kesulitan menghadapi zone yang begitu sakit. Mulai tumbang satu persatu player mereka dan sepertinya RRQ juga tereliminasi di posisi ke-10 pada game kali ini. Men gila tadi bener-bener pick dari dua arah yang berbeda. Ryzen hanya bisa ngepron doang dan melakukan healing. Bonafide bener-bener memotong rotasi dari tim BTR. Dan Red juga tumbang di posisi ke-9 ini bakal kali ini. terjadi pergeseran lagi pastinya. Sementara Ryzen hanya memiliki 3 first aid. Apakah dia bisa mendapatkan 4 pemain Bonafide yang sudah menimbulkan step yang berisik di depan Ryzen? Iya, Morph juga mulai tertekan, hanya menyisakan satu player lagi kah? 2 player lagi, Zabron juga Rensky untuk bertahan. Kalau mereka mati sekarang nih, ini hilang chance mereka untuk ngebalap BTR. Ya ini BTR mau gak mau harus dijegal. Oh dia nembak duluan sebelum dia bangun. Bakal di-spray sama 2 orang langsung. Bad move dari Ryzen dan misclick dari Ryzen. Iya, apakah BFD bakal chicken dan merusak kembali papan atas kali ini? Semakin seru aja kalau kita ngelihat bots bahkan nggak takut untuk open fire ke arah The Pillar. The Pillar sisa 1 ya, sisa 2. Sisa 2 kali ini untuk bertahan, Morph sisa 2 juga, dan kali ini Dranix dengan 3 anggota mereka mulai menekan ke arah zona di mana BFD dan juga Morph dan Geek sudah sangat-sangat nyaman dalam zonanya. Geek juga memiliki cover yang sangat baik ya. Kayaknya spesial untuk final ini banyak banget circle yang mengambil bagian perkotaan deh untuk circle-circle akhirnya. Iya betul, tapi ini cuma ambil dikit, seperempat lah dari kotanya kali ini. Dan Betul. menuju sedikit ke arah open field di mana BFD sudah kenok 2 player mereka, sedikit kesulitan untuk bertahan dan 3 player Ya, kenok sementara ketahan waktu sama ini. Geek Fam dan Geek Fam punya high ground juga. Mobil sudah diparkir tapi kalau ada granat yang masuk ke arah belakang mobilnya ini bisa ngebuat Bonafide langsung pulang ke arah lobby. Booms bergerak dengan cukup berhati-hati bahkan mobilnya diparkir standing. Tidak diparkir secara normal. Mereka mendapatkan rumah yang kosong. Tidak ada orang di dalam rumah itu. Tapi di bagian belakang mereka ada The Pillars. Ada bots juga last man standing dari Dranix. Oh enggak last man. Tapi masih ada 3 player Dranix yang tersisa. Iya. Sementara Bonafide sedang melakukan recover terlebih dahulu. Dan mereka sudah kembali merevive di knock lagi, di revive di knock lagi. Dan kita bakal dari BFD sedikit kesulitan di mana Ada Zulhak victim, juga dipulangkan. ada Tinggal victim Jughead. satu lagi playernya tersisa kali ini dari BFD yang masih aktif. Tapi ini victim bisa nyayur banget loh. Jughead Bisa. punya angle shoot ke arah pemain-pemain dari Bonafide. Zona bakal kemana nih untuk 8 kita bakal lihat. Kalau Geek sampai dapat zona, dia enak banget high ground loh dan cover enak banget. Betul, ini enak banget karena jalan masuknya cuma di bagian belakang. Dari depan, dari arah kotanya itu nggak bisa naik sama sekali ke atas bukitnya. Dan BFD sudah nge-revive juga dan ke arah zona bakal kebanting ke arah Morph pada game kali ini. Ada Morph, ada Bonafide, dan juga ada victim esports yang masuk ke dalam circle 8. Iya, ini kayaknya emang kota-kota yang diincer deh. Ya, sementara The Pillars harus berbagi kamar dengan tim lain. Argenta sudah mendapatkan damage dari Geek Fam, punya angle yang sangat baik menuju ke arah The Pillars. Ini ke balkon pasti bakal kelihatan banget. Smoke setup terlebih dahulu. Mozart berusaha untuk berpindah, tapi ketembak. ada angle shoot dari Geek Fam. Gila, ini Geek Fam punya angle shoot ke arah 4 tim. Iya dia enak banget, cuma dia sekarang nih masalahnya harus keluar dari pertahanan dia karena zona akan bergerak dalam waktu 15 detik lagi nih pas. Iya. Dan mereka cukup jauh, mereka di ujung zona harus berlari menuju ke arah safe zone di mana mereka sudah dipantau pergerakannya oleh tim BFD yang lagi galak banget dan Zulhak pun menumbangkan Jughead yang tadi punya angle enak. Ini dia.
This is it. Geek Fam bakal commit fight dengan tim Bonafide. Satu orang bakal terdengar stepnya di bagian kiri. Spray langsung dengan usingnya Morphe. Kalah fight dan Rewind berhasil mendapatkan 2. Tapi jump shoot dari Bubu berhasil mendapatkan Morphe-nya. Zulhak last man standing-nya berhasil memenangkan fight. Bonafide yang terpress oleh Geek Fam membalikan keadaan dan membuat mereka survive lebih lama lagi. Tapi Genta lompat dari bagian atas. Bubu sudah mulai menunggu, berhasil mendapatkan 1, 2 pemain. Genta, what a nice shot dari Genta. The Pillars berhasil survive dengan mendapatkan 5 kill. 2 pemain mereka tersisa. Ini akan membuka celah untuk The Pillars. Kejar-kejaran poin lagi di bagian atas. Healing satu orang mereka dan ini akan membuat permainan mereka sedikit tertahan. Karena yang menyisa hanya tinggal yang healing di luar. Gila, ini bener-bener seru banget untuk Vikendi kali ini. Walaupun di early-nya tadi agak sedikit membosankan. Tapi sedikit terpancing karena memang victim early game-nya mereka kuat banget. Galak banget. Galak banget. Betul, bahkan masih bertahan dengan 12 kill. Last man standing-nya Ucup bakal kemakan sama Zona. Tapi Zabrol harusnya bisa melakukan steal. Karena Blue Zone sudah menghentikan pergerakan dari Ucup. Mozart harus bergerak sedikit lebih cepat lagi. Cisun hanya bisa ngepron di arah satu mobil yang sudah mulai rongsok. Kita bakal lihat dari Morph juga masih sangat-sangat sehat dengan 2 anggota mereka. Armor level 3 semua lengkap mereka untuk Morph. Jadi mereka tinggal bertahan aja dan BFD. Oh, dia ngeker ke sebelah kanan. Tapi Zulhak langsung naik ke batu dan mendapatkan angle shoot. Bonafide mendapatkan pundi-pundi poin tambahan lagi untuk kill mereka. Kalau mereka WWCD, dengan 10 kill aja, 30 poin. Berarti mereka akan masuk ke top 3 ya? Gila, ini bakal kejar-kejaran ketat lagi tentunya untuk top 3-nya. Oh, belum tentu. Karena Morph dan The Pillars tadi dapat placement juga untuk di Vikendi. Oh, top 4 palingan Top 4-nya, mereka masuk top 4. Jadi sedikit mendekati. Jadi 2 round nanti akan sangat menentukan juga. Ini nggak bisa diprediksi, men. Maksudnya, oke lah. Wow. Kena. What? Oke, top 2. Top 2 kali ini, Bonafide dan juga Morph. Kalau Morph bisa dapat chicken, mereka bakal memperpendek gap point mereka dengan BTR. Dengan cukup jauh. Dengan cukup jauh dan Morph juga bisa berkesempatan untuk memperebutkan posisi puncak dan menjadi juara di 2 game PMPL. lagi. Di 2 game lagi, tapi dengan catatan. Morph tidak boleh tusun dan BTR harus diamankan di early game. Itu dia, 2 game. Dan itu 2 game yang harus mereka lakuin. Tapi kita bakal lihat Zona pun mulai menghimpit dari Morph sudah melakukan healing. Zabro akan maju mengganggu healingnya. Rewind juga sudah akan melakukan healing. Kalau dia menang nih lawan Zulhak. Oke, ini Rewind bisa mati nih. Ya, Rewind bisa mati karena ini Blue Zone ke-9 kalau nggak salah. Ya, ini Blue Zone yang udah nggak bisa ditahan lagi dengan First Aid. Ini bakal menjadi chicken untuk Morph harusnya. Zabrol, dia bakal healing. Dia bakal healing, ini masih ada 4. Ini nggak bisa ditahan lagi. Ini udah nggak akan bisa ditahan lama lagi. Lihat, ini udah kelepas momennya harusnya. Rewind masih dapat. Dia untung karena Rewind udah nge-boosting duluan. Kalau nggak ada boosting ini bakal jadi mimpi buruk sih. Persentase darah mereka sama semua. Tapi Morph yang akan memenangkan healingnya karena boostingan dari tim BFD akan sedikit telat dan memakan nyawa dia. Dan Morph kali ini mensecure WWCD mereka. Ketika mereka mulai tertekan, akhirnya mereka dapat WWCD lagi. Karena lu udah nggak bisa nahan Blue Zone ke-9 lagi. Yang bisa lo bikin survive lebih lama di Blue Zone ke-9 itu boostingan. Itu ngebantu banget. Itu boostingan bener-bener ngebantu HP bar lo untuk naik per second. Kayak dengan first aid ya, lu cuma bisa nahan kayak 2-3 kali. Ya, habis itu nggak bakal bisa lagi karena boostingan lo yang maksimal itu bakal kekikis, bakal setengah dan itu akan memperlambat naiknya darah lo ketika lo udah kemakan sama Blue Zone ke-9.